Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5326. Semakin Horiah mendengarkan, semakin marah dia. Dan akhirnya, dia begitu marah hingga melemparkan sepatu kulit mahal di tangannya ke Elaine. Elaine bereaksi cepat, memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Berbalik ke Horiah sambil tersenyum dan berkata, "Hei, kau jalang." Horiah menggertakkan giginya, melepaskan sepatu-satunya, dan menamparnya. Elaine memiringkan kepalanya lagi untuk menghindar dengan sempurna, lalu menatap Horiah. Dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa memukulku?" Horiah terlalu marah, napasnya menjadi pendek dan otaknya menjadi pusing. Lalu dia mundur beberapa langkah tanpa terkendali dan duduk di tanah. Lalu dia melihat ke arah Elaine yang begitu jahat hingga dia melemparkan biji melon ke arahnya dan berteriak, "Elaine, kamu terlalu licik." "Wow. Akhirnya aku menyerah dan itu hanya beberapa hari. Kenapa kau lakukan itu padaku?" "Woho. Huh. Aku sudah diganggu oleh wanita tua itu selama separuh hidupku. Dan sekarang saya akhirnya bisa berdiri dan mengambil keputusan. Dan kau membunuhku lagi, kau bersamanya, bukan?" Elaine memakan biji melon, katanya sambil tersenyum. "Horiah, kesalahanmu adalah kamu tidak boleh malu di depanku. Ada apa? Kamu bukan orang yang menghasilkan uang, dan kamu datang kepadaku setiap hari untuk menunjukkan kehadiranmu. Jangan lupa, uang yang kamu hasilkan adalah uang kotor. Bahkan jika aku tidak mengungkapnya, cepat atau lambat seseorang akan mengungkapnya." Lalu, Elaine menyipitkan matanya dan tersenyum lagi. "Oh, kamu terlalu paham hukum, jadi aku tidak tahu apakah ini penipuan? Jika itu penipuan, jumlah uang yang terlibat dalam kasus Anda sangat besar. Mungkin polisi akan datang menangkapmu." Horiah ketakutan saat mendengarnya. Selama berkendara sampai di sini, yang bisa dia pikirkan hanyalah uangnya terputus. Dan dia membenci Elaine di dalam hatinya, tapi dia lupa bahwa setelah dia terungkap, tampaknya bukan hanya uangnya yang terpotong. Membuat cerita untuk menipu publik, menyembunyikan pendapatan, dan tidak melaporkan pajak semuanya merupakan kejahatan besar. Tepat ketika Horiah kebingungan, banyak kendaraan penegak hukum melaju ke komunitas satu demi satu. Termasuk kepolisian, Departemen Perpajakan, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Lampu biru dan merah di berbagai kendaraan penegak hukum terus berkedip. Yang begitu menyilaukan hingga membuat Horiah ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Di antara mereka, 2 mobil polisi terparkir di depan Mercedes-Benz milik Horiah. Dan beberapa petugas polisi keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya. Salah satu dari mereka menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu, Horiah Kian?" Horiah menatap polisi di depannya, dan bertanya dengan wajah pucat, "Saya." "Anda, ada apa?" Polisi itu berkata dengan ekspresi kosong, "Menurut informasi yang terungkap di internet, kami menduga Anda terlibat dalam penipuan, dan mungkin juga terlibat dalam penggelapan pajak. Silakan ikut dengan kami dan bekerja sama dalam penyelidikan ini." Setelah mendengar bahwa dia ingin bekerja sama dalam penyelidikan, Horiah tahu bahwa dia mungkin benar-benar akan dikutuk kali ini, dan berkata dengan sangat ngeri, "Pak polisi, saya tidak curang, apakah saya melakukan kesalahan?" Polisi itu berkata dengan enteng, "Apakah saya melakukan kesalahan? Setelah penyelidikannya jelas, kami akan tahu secara alami, jadi cepatlah dan ikutlah dengan kami." Kemudian polisi itu menunjuk ke villa di depannya dan bertanya, "Apakah ini rumahmu? Suamimu? Anakmu? Apakah ibu mertuamu tinggal di sini? Mereka juga harus bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan." Horiah sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Elaine menunjuk ke villa sebelah dengan penuh semangat di balkon dan berkata, "Pak polisi, ini rumah saya, bukan rumahnya di sebelah. Suaminya, putranya, dan ibu mertuanya yang Anda cari semuanya tinggal di sana." Bab 5327. Mendengar pengingat Elaine, polisi itu mengangguk padanya dan bertanya, "Siapa Anda? Apakah Anda kenal Horiah?" Elaine berkata sambil tersenyum, "Ya, aku membeberkannya di internet." Mendengar hal itu, polisi itu bertanya dengan heran, "Apakah kamu petarung Elaine si petarung palsu?" Dia mengacungkan jempol dan memuji, "Terima kasih, Elaine. Jika kamu tidak mengungkapnya, Horiah ini akan menipu lebih banyak orang. Dan kota Aurous Hill kita akan kehilangan muka karenanya."
Atas nama warga Aurose Hill, saya ucapkan terima kasih. Elaine merasa tersanjung dan berkata, "Oh, kamu menyanjungku, ini yang harus aku lakukan." Polisi itu lalu memerintahkan orang-orang di sekitarnya, "Kalian bawa Horiah ke dalam mobil dulu. Kalau begitu, pergilah ke villa sebelah dan bawa kembali orang-orang yang muncul di video itu untuk bekerja sama dalam penyelidikan." Oke. Beberapa petugas polisi segera menjawab, lalu membantu Horiah berdiri dan membawanya ke mobil polisi. Horiah sudah ketakutan. Gemetar tak terkendali, dan bertanya, "Pak polisi, bagaimana saya akan dihukum untuk ini? Bapak tidak akan memasukkan saya ke penjara." Polisi itu berkata dengan dingin, "Apakah Anda akan dijebloskan ke penjara tergantung pada apakah Anda telah melanggar hukum pidana. Jika ya, kami tidak akan menoleransi. Kami pasti akan menyerahkan Anda ke kejaksaan untuk diproses." Horiah menangis ketakutan. Meskipun belum pernah di penjara, ia pernah mendengar tentang situasi di sana, jadi wajar saja ia merasa takut. Saat itu, Elaine melihatnya menangis dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan merasa semakin bangga. Sambil menatap Horiah, ia berteriak keras, "Kamu harus membuat perubahan yang baik saat masuk, jangan biarkan ruang siaran langsung ini mengecewakan. 10.000 ketidakadilan menantimu." Horiah sangat kesal, menjulurkan kepalanya keluar dari mobil polisi, dan mengumpat, "Elaine, tunggu aku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu." Mendengar hal ini, polisi langsung menegur, "Horiah, hati-hati bicaranya. Mengancam keselamatan pribadi orang lain, meskipun tidak bertindak, tetap saja bisa dikenai pasal pidana memancing keributan dan memprovokasi." Horiah membeku ketakutan, ia hanya bisa menatap Elaine dengan getir, lalu menundukkan kepalanya patuh. Tak lama kemudian beberapa petugas polisi datang ke villa sebelah. Saat itu, Nyonya Wilson sudah tertidur. Noah dan Harold samar-samar bisa mendengar suara-suara di luar, tetapi karena mereka lumpuh di tempat tidur, mereka tidak bisa keluar untuk memeriksa, jadi mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur dan berdiskusi. Nu berkata kepada Harold, "Harold, mengapa aku merasa suara bising di luar itu seperti suara ibumu?" Harold berkata dengan canggung, "Ayah, nenek tidak membukakan jendela untuk kita waktu dia pergi." "Enak sekali, aku sampai tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tapi tadi aku samar-samar mendengar seseorang tertawa, kedengarannya seperti si jalang bau Elaine itu." "Elaine?" Noah bertanya dengan heran, "Mungkinkah ibumu dan dia sedang bertengkar?" "Mustahil," gumam Harold, "bukankah ibu sudah lama pergi? Dia pasti sudah pergi ke hotel, mustahil masih bertengkar dengan Elaine saat ini." Noah mengangguk setuju. "Juga, ibumu sudah lama pergi, mungkin dia sedang berbaring di hotel dan menikmatinya." Setelah selesai berbicara, Noah berkata dengan wajah sedih, "Aku jadi marah kalau ingat ibumu. Bukan dia yang berpenghasilan sedikit dan merasa malu. Dia mendominasi di rumah setiap hari, memperlakukan kami seperti anjing." Harold juga sangat tak berdaya dan mendesah, "Oh ayah. Ayah tahu situasi keluarga kita saat ini, ibu bisa mencari nafkah. Sungguh suatu berkah bisa menyerahkan siaran langsung dengan barang-barang. Soal sifatnya saat ini, jujur saja. Alasan utamanya adalah kita terlalu menyakitinya beberapa waktu lalu, terutama ayah dan nenek, jadi aku juga tidak memperlakukannya seperti seorang ibu." Noah berkata dengan marah, "Kau tidak bisa menyalahkanku. Kau tahu kan apa yang ibumu lakukan? Belum lagi aku mengandung anak orang lain, dia bahkan menularkan berbagai penyakit padaku. Pria mana yang sanggup menanggungnya?" Setelah selesai berbicara, Noah berkata dengan kesal, "Tidak apa-apa, yang penting kejadian itu terjadi di rumah sakit saat itu, dan semua orang tahu, jadi aku tidak punya tempat untuk menaruh wajahku." "Oh, betul juga. Dan Elaine, si jalang yang menggantungkan puluhan topi hijau di balkonnya, si brengsek ini sengaja membuatku jijik, kau bilang aku benar-benar malu. Bagaimana mungkin aku bisa membuat ibumu terlihat cantik?" Harold menghela napas panjang, lalu menarik napas dalam-dalam. "Hei, ayah, aku harus adil. Kalau ayah mau bicara soal ini, kurasa ayah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu. Jika kalian berdua tidak bekerja sama untuk menipu Elaine, Charlie tidak akan bisa mengirim ibu ke tambang batu bara dunia bawah. Kalian berdua seharusnya dikirim ke tambang batu bara hitam untuk masalah ini. Tapi kau bersembunyi dan membiarkan ibu menghadapi Charlie sendirian. Bukankah ibu menderita untukmu? Lagi pula, ibu sudah membayar begitu mahal untukmu, kau masih membencinya. Tidak bisakah dia marah padamu?" Seperti yang dikatakannya, Harold melanjutkan dengan sedih, "Aku tidak ingin memahami kebenaran ini lebih awal. Jika aku mengetahuinya lebih awal,
Aku tidak akan pernah seperti kamu dan memperlakukan ibu dengan dingin. Noah memarahi dengan marah. Harold, aku tahu, kamu baru saja melihat kemakmuran ibumu sekarang, dan kamu ingin mengejarnya. Harold buru-buru berkata, aku tidak. Ayolah. Noah mendengus dingin, aku belum kenal kamu. Kamu selalu begitu. Jangan ngomongin ibumu, kalau Elaine punya wa untukmu, kamu juga bisa panggil dia ibu. Harold berkata dengan marah, ayah, apa yang ayah katakan itu menghina. Aku mengatakannya secara objektif, dan ibu tidak bisa disalahkan atas semua ini. Renungkan sendiri masalahnya. Persetan denganmu, kata Noah dengan marah, kau serigala bermata putih. Sialan. Harold segera berkata, ayah, ini sepenuhnya masalah mentalitas. Lihatlah masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, dan ayah pasti punya ide yang sama denganku. Sama seperti pamanmu, kata Noah dengan nada menghina, aku tahu persis bajingan macam apa kamu. Oh, ayah. Jangan panggil aku ayah, pergilah. Harold juga sedikit marah dan cemberut ketika berkata, kamu benar-benar keras kepala. Tidak masalah jika kamu membentakku sekarang. Tapi kalau kamu tidak memperbaiki mentalitasmu di masa depan, kamu pasti tidak akan menghabiskan uang hasil jerih payah ibumu di masa depan. Harold berkata lagi, jangan lupa, ibu juga bilang hari ini naskahmu untuk kanker pankreas. Kanker pankreas itu cepat sekali. Orangnya akan meninggal dalam waktu sekitar 1 bulan. Artinya, mulai sekarang, paling lama 1 atau 2 bulan. Kamu tidak akan dibutuhkan di ruang siaran langsung ibu, dan kalau sampai saat itu kamu masih belum memuaskan ibu, kamu akan sangat menderita. Mendengar kata-kata itu, Nuh menjadi sedikit bingung. Horiah mengumpatnya dan bahkan berkelahi dengannya, dia tentu saja sangat kesal. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Horiah menghasilkan uang seperti air, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Harold barusan. Kalau Horiah memang tidak mau membiarkan dia menghabiskan uangnya, bukankah penghinaan ini akan sia-sia? Lagi pula, Horiah tidak akan membutuhkannya lagi dalam waktu dekat, kalau dia mengusirnya nanti, keadaannya akan lebih buruk lagi. Memikirkan hal ini, ia pun membulatkan tekad, berpikir dalam hati. Sepertinya aku masih harus berhubungan baik dengan Horiah di masa depan. Soal sedikit harga diri seorang pria, sudah waktunya, jadi jangan lakukan apa-apa. Begitu kata-kata itu terucap dari hatinya, terdengar ketukan di pintu. Seseorang dari luar bertanya, apakah itu Noah Wilson, keluarga Harold Wilson? Bab 5328. Mendengar seseorang mengetuk pintu, Nuh tanpa sadar bertanya, siapa itu? Begitu kata-kata itu terucap, pintu didorong terbuka, dan beberapa petugas polisi masuk, salah satu dari mereka menatap Noah dan Harold, dan bertanya, kalian keluarga Horiah Kian? Nuh tanpa sadar berkata, aku suaminya. Harold juga berkata, saya putranya. Polisi itu mengangguk dan berkata, baiklah, bangunlah dan ikutlah dengan kami, dan bekerja samalah dengan kami dalam penyelidikan kami. Bekerja sama dengan investigasi video? Noah bertanya tanpa sadar, Pak, apakah itu Horiah? Yakin? Video? Harold tiba-tiba bertanya, video apa? Kita tidak tahu bagaimana isi videonya. Polisi itu bertanya dengan tak percaya, video Anda tersebar di internet. Anda belum menontonnya? Membongkar kami? Tanya Noah gugup, ada apa? Aku bahkan tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Polisi itu berkata dengan enteng, tidak apa-apa kalau kami tidak tahu, kami di sini dan akan memberitahu Anda di sana, berdiri dan ikuti kami. Nuh buru-buru berkata, Pak, saya dan anak saya sama-sama lumpuh, dan kami belum pulih, jadi kami tidak bisa bangun sama sekali. Polisi itu mengerutkan kening dan bertanya, akting itu bikin ketagihan, kan? Jangan pikir aku tidak tahu kalian semua palsu. Jangan-jangan kalian sengaja berakting agar netizen di internet melihat kalian? Supaya mereka bisa memesan dan membeli barang di ruang siaran langsungmu? Di depan polisi, kalian semua berani bertindak di depan kami. Kalian tidak seperti itu. Noah buru-buru berkata, Pak Polisi, ini salah paham besar. Ayah dan saya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan sudah lama lumpuh di tempat tidur. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa berkas kami. Polisi itu mengerutkan kening, teringat bahwa mereka berdua telah berbaring di tempat tidur sejak mereka memasuki pintu, hampir tidak bergerak, dan sedikit mempercayai kata-kata Noah. Jadi, katanya, kalau kamu memang punya masalah mobilitas, aku akan minta 2 orang untuk membantumu masuk ke mobil. Pertama,
Pergilah ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan. Setelah penyelidikan selesai, kami akan memulangkan kalian berdua. Noah bertanya dengan gugup, Pak Polisi, apa yang terjadi? Anda baru saja mengatakan seseorang membongkar apa yang kami pembongkaran? Apakah Anda membongkar siaran langsung istri saya? Ya. Petugas polisi itu mengangguk, mengeluarkan ponselnya. Membuka video itu, menyerahkannya kepada Nuh, dan berkata dengan ringan, lihatlah sendiri, lagi pula, kamu sendiri yang mengatakannya, dan tidak ada orang lain yang menuduhmu secara salah atau menyiramkan air kotor kepadamu. Noah menatap video itu, melihatnya diputar otomatis, dan kalimat pertama Horiah dalam video itu hampir membuat jiwanya ketakutan. Meskipun Harold, yang berbaring di tempat tidur sebelah, tidak dapat melihat gambarnya, dia tahu apa yang terjadi dari suaranya, dan dia begitu takut hingga merinding di sekujur tubuhnya. Polisi itu mengambil kembali ponselnya sebelum video selesai, dan bertanya. Dengan nada dingin, sekarang, tahukah Anda mengapa Anda diminta kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan? Dahinu sudah dipenuhi keringat dingin, dan dia tergagap, tapi istriku tidak bisa dianggap pembohong ketika dia menyiarkan siaran langsung, karena kami memang lumpuh, dan kami benar-benar tidak punya banyak uang untuk berobat. Polisi itu bertanya kepadanya, istri Anda sudah mengendarai Mercedes-Benz G besar, Anda bilang tidak punya uang untuk berobat, apakah saya akan percaya? Noah dengan cepat menjelaskan, Pak, Anda salah paham, saya tidak berbicara tentang sekarang. Saya berbicara tentang ketika dia baru mulai streaming langsung. Saat itu kami benar-benar miskin dan tidak bisa membuang pot. Jadi dia berpikir untuk mendapatkan penghasilan melalui siaran langsung. Tak disangka, semakin banyak orang yang mengikutinya, jadi dia mulai melakukan siaran langsung untuk berjualan, dan uang yang dia hasilkan berasal dari siaran langsung. Polisi itu bertanya dengan nada dingin, kalau sudah dapat banyak uang, kenapa masih jualan kesengsaraan? Mercedes-Benz G istrimu seharusnya cukup untuk biaya hidup dan pengobatan kalian berdua, kan? Netizen yang baik hati membantumu menyelesaikan masalah. Setelah masalahmu selesai, kenapa kamu tidak segera melupakannya? Kenapa kamu terus-menerus menguras simpati netizen untuk keluargamu? Kamu sudah punya uang yang tidak bisa dibelanjakan, tapi kamu masih saja membicarakan betapa menyedihkannya keluargamu di depan kamera. Apa menurutmu ini benar? Noah terdiam sesaat. Ia tahu masalah ini keterlaluan, dan keluarganya tidak peduli. Ini seperti kepingan tetesan air. Jelas 3.000 yuan sudah cukup untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun, dia bersikeras meminta 3.000 yuan untuk chip tetesan air itu, pasti ada yang salah. Polisi datang ke pintu, yang juga merupakan situasi yang telah dia bayangkan sebelumnya. Dalam keputusasaan, ia dan putranya hanya bisa dibawa keluar ruangan dengan bantuan beberapa petugas polisi. Orang yang dibawa keluar rumah bersama mereka adalah wanita tua bernama Wilson yang baru saja tertidur tetapi dibangunkan oleh ketukan di pintu. Saat itu, wanita tua itu tidak tahu apa yang terjadi. Melihat polisi membawa putra dan cucunya keluar, ia buru-buru bertanya, Noah, Harold, ada apa dengan kalian berdua? Polisi menangkap kalian karena apa? Polisi itu segera menjelaskan, Nenek, jangan salah paham. Kami tidak akan menangkap kalian bertiga. Tetapi karena kalian bertiga dicurigai melakukan penipuan, kami ingin kalian bertiga datang ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan. Tiba-tiba terkejut, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Pak Polisi, menantu perempuan saya melakukan semua hal yang curang itu, saya tidak pernah melakukannya. Anda tidak boleh membawa tulang tua saya ke penjara. Nyonya tua Wilson, yang pernah mendekam di penjara, tidak rindu dengan tempat itu, tetapi dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa perbuatan menantunya itu tercela, bahkan bisa jadi ia dicurigai telah melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu, ia ingin segera mengakhiri hubungan itu, agar tidak melibatkan dirinya. Namun, polisi itu berkata dengan sabar, Nenek, jangan terlalu panik. Kami hanya meminta bantuanmu dalam penyelidikan. Kalau tidak ada masalah, kami akan memulangkanmu. Nenek Wilson terpaksa mengikuti mobil polisi itu. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi meninggalkan Thompsons dan menuju kantor kota. Setelah tiba di biro kota, keempat anggota keluarga Horiah diinterogasi secara terpisah. Karena daya tahan psikologis mereka yang lemah, keempatnya mengakui seluruh cerita dalam waktu singkat. Yang tidak diduga oleh polisi adalah bahwa Noah dan Harold benar-benar lumpuh. Awalnya, mereka mengira kelumpuhan kedua orang itu palsu, tetapi sekarang melalui kasus rumah sakit dan penilaian visual keduanya, mereka dapat memastikan bahwa keduanya memang lumpuh. Kali ini,
Polisi sedikit dibuat rumit. Kalau benar dua orang itu yang dipalsukan, maka keluarga itu pasti terbukti bersalah melakukan penipuan. Tapi benar-benar kasus dua orang itu, yang membuktikan Horiah tidak melakukan pemalsuan dokumen untuk mengelabui masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan penipuan saja sebenarnya tidak cukup. Namun, ada presiden untuk siaran langsung penjualan cerita menyedihkan semacam ini, dan hukuman administratif umumnya dijatuhkan, tergantung pada tingkat keparahan keadaan, dan penahanan administratif selama 7 hingga 15 hari. Maka polisi pun segera mengambil keputusan untuk menahan Horiah selama 10 hari, sekaligus memblokir akunnya secara permanen di platform video pendek tersebut. Meskipun Noah, Harold, dan Nyonya Wilson adalah kaki tangan, tampaknya ayah dan anak itu memang lumpuh di tempat tidur. Nyonya Wilson juga sudah tua dan harus mengurus 2 orang, jadi ia akan bersikap lunak kepada ketiganya agar terhindar dari hukuman. 10 hari penahanan administratif sudah menjadi berkah sekaligus kesialan bagi Horiah. Ia berpikir dalam hati, tidak masalah jika kamu ditahan selama 10 hari, yang penting uangku tidak disita. Tapi dia hanya berpikir begitu, perpajakan orang itu segera mendekatinya dan berkata, Horiah, setelah verifikasi kami, saldo rekening kartu bank Anda melebihi 10 juta selama periode ini, tetapi Anda belum membayar pajak sepeser pun. Ada apa? Bab 5329. Pengguna seperti Horiah dapat langsung mengajukan penarikan tunai dari platform untuk pendapatan mereka dari streaming langsung. Namun, uang itu prapajak, dan pembawa berita perlu melaporkan pajaknya sendiri. Namun Horiah tidak pernah melaporkan pajaknya karena ia tidak ingin kehilangan penghasilan dalam jumlah besar. Sekarang, kantor pajak juga datang ke rumahnya, dan dia tiba-tiba panik. Maka dia hanya bisa berbohong dengan cepat dan berkata, Pak, Anda juga melihat situasi di keluarga saya. Memang ada 2 pasien lumpuh yang perlu dirawat. Ada seorang wanita tua yang perlu dirawat. Dan saya sangat sibuk, jadi saya tidak mengurusnya untuk sementara waktu. Ketika dia berbicara, dia mendapat secerca inspirasi, dan segera menebusnya. Lihat, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyiarkan langsung barang-barang itu. Waktunya, secara total, hanya sekitar sebulan. Faktanya, saya berencana untuk mengajukan pengembalian pajak segera setelah saya menyelesaikan hari-hari sibuk saya. Staf Departemen Pajak tahu bahwa dia pasti berbohong. Namun sebagaimana dikatakannya, siaran langsungnya baru dimulai sebulan lebih. Jika dia mengatakan bahwa dia lupa, atau terlalu sibuk untuk membayar pajak untuk sementara waktu, Departemen Pajak tidak akan memiliki cara untuk membuktikan bahwa dia sengaja menghindari pajak. Jadi, petugas pajak memberinya langkah maju. Kami memang memahami situasi Anda. Dan memang ada beberapa faktor objektif, jadi kami tidak akan menyelidiki apakah ada penggelapan pajak. Anda hanya perlu melaporkan SPT pajak sesegera mungkin sesuai dengan penghasilan Anda yang sebenarnya. Itu saja. Horiah bertanya dalam hati, berapa tarif pajak untuk pajak individu kita? Petugas pajak menjelaskan, pengiriman barang langsung Anda termasuk dalam remunerasi layanan tenaga kerja. Dan remunerasi atas jasa ketenagakerjaan merupakan bagian dari pendapatan komprehensif warga negara. Setelah membayar, tarif pajak berlaku dari 3% hingga 45%. Karena jumlah Anda sudah mencapai level tertinggi, 45% berlaku. Ah! Horiah langsung berteriak, 45. Ini terlalu banyak. Petugas pajak berkata dengan serius, membayar pajak penghasilan pribadi sesuai undang-undang adalah kewajiban setiap warga negara. Dan pajak pribadi kita tidak terlalu tinggi di dunia. Pajak penghasilan pribadi tertinggi di Jepang di atas 50%, dan di Amerika Serikat juga 45%. Horiah ingin mati, tetapi dia mampu mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi pada saat kritis. Ia berpikir dalam hati, karena pendapatan saya sudah terekspos, membayar pajak pastilah perlu. Para selebriti yang menghindari pajak pada dasarnya tidak memiliki akhir yang baik, dan saya pasti akan mengalami hal yang sama. Lagi pula, aku tidak terlalu sial. Lagi pula, aku hanya punya sedikit waktu untuk menghasilkan uang. Jadi saya bisa menggunakannya sebagai alasan bahwa saya lupa membayar pajak atau tidak punya waktu untuk membayar pajak. Buatlah alasan untuk diriku sendiri, kalau tidak, ketika saatnya tiba. Saya akan membayar pajak dan denda, dan jumlahnya akan semakin besar. Pada titik ini, Horiah hanya bisa mengangguk dengan jujur dan berkata, saya bersedia membayar pajak. Saya bersedia membayar pajak. Tunggu aku keluar, dan aku akan segera membayar pajaknya.
Saat itu, pikirnya, bahkan jika dia memotong pendapatannya dan membayar pajak penghasilan, dia masih memiliki setidaknya beberapa juta uang tunai di tangannya. Fantasi ratusan juta dan miliaran memang lebih sedikit, tapi beberapa juta sudah cukup baginya untuk hidup sendiri. Melihat sikapnya tidak buruk, petugas pajak memberinya beberapa nasihat dan pergi. Saat ini, Horiah seolah-olah baru saja lolos dari bencana. Terkulai di kursi interogasi dan menghela napas lega. Melihat hal itu, polisi itu berkata dengan suara dingin, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Elaine yang telah mengungkapmu hari ini. Dengan mengeksposmu dan membiarkanmu mengendalikan jurang, kau tidak akan membuat kesalahan besar." Bab 5330. Setelah mendengar hal ini, Horiah tentu saja tidak puas. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Elaine, jalang bau itu, dia memotong uangku, dan masih ingin aku berterima kasih padanya? Aku akan menyesal jika aku tidak menemukan kesempatan untuk membunuhnya sendiri. Melihat wajahnya yang tertekan, polisi itu berkata, "Kau pikir aku bercanda? Jujur saja, kami sudah melihat video yang dia gunakan untuk mengeksposmu. Dan kamu bilang kamu akan membiarkan suamimu berpura-pura menderita kanker pankreas, putramu berpura-pura menderita uremia, dan ibu mertuamu berpura-pura buta karena menangis. Alasan mengapa Anda hanya bisa ditahan selama 10 hari adalah karena suami dan anak Anda memang lumpuh. Hukum mendefinisikannya sebagai kejahatan penipuan bagi Anda. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang baru saja kamu katakan, itu akan menjadi kejahatan penipuan yang sebenarnya. Pada saat itu, mungkin pengadilan akan menjatuhkan hukuman 10 tahun kepadamu." "Ah," kata Horiah ngeri, "apakah aku akan dihukum hingga 10 tahun?" Polisi itu berkata dengan tenang, setelah ditetapkan sebagai tindak pidana penipuan. Jumlah uang yang terlibat dalam kasus Anda sudah sangat besar. Hukuman awalnya adalah 10 tahun, dan semua keuntungan ilegal akan disita. Jika uang Anda bertambah lagi selama periode ini, Anda pasti akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih lama. Horiah tertegun, dia tidak menyangka, namun, menjual dengan menyedihkan di siaran langsung akan ada konsekuensi yang serius, dan bahkan akan menyentuh hukum pidana. Namun, meskipun Elaine secara tidak langsung membantu Horiah mengendalikan jurang, Horiah tidak bisa memaafkannya sama sekali. Dia masih diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa setelah dia keluar, dia harus menemukan cara untuk membalas dendam pada Elaine. Pada saat yang sama, video Horiah masih beredar di internet. Semakin banyak orang yang membeli barang di ruang siaran langsung Horiah. Semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika mereka melihat video yang mengungkap Horiah. Mereka awalnya memesan untuk membeli barang di ruang siaran langsungnya karena simpati. Dan kualitas barang yang buruk telah lama membuat mereka sangat tidak puas. Namun karena simpati terhadap dia dan keluarganya, mereka tidak pernah meminta pengembalian. Tapi sekarang, ketika mereka melihat video Horiah, melihat wajahnya yang jelek, dan bahkan melihatnya memperlakukan keluarganya sebagai orang yang salah, mereka juga sangat tidak puas. Akibatnya, banyak orang mulai menemukan layanan pelanggan, berharap untuk mengembalikan barang-barang yang mereka beli dari ruang siaran langsung Horiah. Dan juga berharap platform tersebut akan mengenakan denda yang berat kepada Horiah. Tim operasi platform video pendek mengadakan rapat darurat di kantor pusat. Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif sepakat bahwa platform harus memberikan jawaban yang memuaskan kepada konsumen sesegera mungkin. Tidak hanya untuk meredakan kemarahan mereka secara efektif, tetapi juga untuk memberikan hukuman yang berat. Perilaku Horiah agar pembawa berita lain dapat belajar darinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, kepala pengacara kelompok tersebut memberikan saran. Dia merasa bahwa platform harus membayar konsumen ini terlebih dahulu dan mengembalikan semua pesanan yang dibeli di ruang siaran langsung Horiah secara penuh. Total omzet ruang siaran langsung Horiah sekitar 60 juta yuan, yang hanya setetes air dalam lautan bagi platform tersebut. Selain itu, platform harus pulih dari Horiah. Dan para pedagang yang meminta Horiah untuk menjual barang dagangannya setelah pembayaran pertama, dan minta mereka menanggung sebagian biaya ini. Jika mereka menolak menanggungnya, mereka akan dihukum. Jika mereka menuntut, setelah mereka memenangkan kasusnya, mereka harus membayar kompensasi. Jika mereka masih menolak, platform tersebut juga dapat mengajukan permohonan penegakan hukum ke pengadilan. Dengan cara ini,
Horiah harus membayarkan semua pendapatan dari siaran langsungnya. Jika dia menolak membayar, dia akan dihukum secara hukum. Ini juga akan sangat menghalangi pembawa acara streaming langsung lainnya. Horiah yang baru saja dikirim ke pusat penahanan masih bersyukur bahwa dia dapat menyimpan setidaknya setengah dari pendapatannya setelah keluar untuk membayar pajak. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa setiap sen yang diperolehnya harus dikembalikan,